Halo, shalom, selamat pagi. Berjumpa lagi dalam channel Kerinduanku Ministry. Di pagi hari bersama dengan saya, Pastor Indra Daniel Mau. Haleluya, apa kabarnya semuanya? Haleluya. Mari bersama-sama kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Renungan yang tentunya dapat menjadi berkat bagi setiap kita di pagi hari ini. Sebelum kita memulai aktivitas kita sepanjang hari ini. Mari sebelumnya bersama-sama, turunkan kepalamu, kita satu di dalam doa. Terima kasih banyak Tuhan atas kebaikan-Mu dalam kehidupan kami Bapa, yang terus kami rasakan, yang kami kecap dalam kehidupan kami. Tak pernah henti-hentinya Tuhan Yesus, kebaikan-Mu terus Kau nyatakan dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih atas kasih-Mu yang begitu besar dan luar biasa. Pagi hari ini kami akan duduk diam sebelum kami melakukan aktivitas kami. Kami siapkan hati kami untuk mendengarkan firman yang berasal daripada-Mu saja Bapa. Pakai lidah bibir hamba-Mu, dapat menyampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu bagi setiap jemaat Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, sebab kami siap untuk mendengarkannya. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, di pagi hari ini mari bersama-sama kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang saya beri judul Kasih Allah dalam Pemeliharaan. Sekali lagi, dengan judulnya Kasih Allah dalam Pemeliharaan. Mari bersama-sama kita membaca ayat firman Tuhan di Matius 6 ayat 26. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapa-Mu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Firman Tuhan di pagi hari ini berbicara kepada kita, mengingatkan kepada kita bahwa kita bisa melihat burung-burung di udara yang tidak pernah menabur, tidak pernah menuai, namun mereka terus dipelihara Tuhan. Di sini kita disadarkan bahwa kita melebihi dari burung-burung tersebut. Di mana kita sebagai manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang paling sempurna. Namun jika burung saja Tuhan pelihara, apa kabar kehidupan kita? Nah, di sini kita akan belajar mengenai kasih Allah dalam pemeliharanya bagi setiap kita umat manusia. Kita harus meyakini bahwa dalam kehidupan kita Tuhan bekerja luar biasa dalam kehidupan kita. Di sepanjang hari yang kita hadapi, sepanjang waktu yang berjalan, Tuhan tidak pernah melepaskan kebaikannya dalam kehidupan kita. Dia terus memegang kehidupan kita dengan tangannya. Di saat kita jatuh, sekalipun Dia tidak pernah membiarkan kita tergeletak. Di sini kita harus memahami bahwa Tuhan begitu besar kasih-Nya bagi kita dalam kehidupan kita. Dia terus memelihara kita dan Dia terus memperlihatkan bahwa kasih-Nya tak terbatas. Di sini saya akan membagikan 3 poin seputar pemeliharaan Allah yang begitu luar biasa dan sempurna dalam kehidupan kita. Yang pertama, sebagai umat yang diciptakan Tuhan sempurna, yakinlah bahwa Tuhan senantiasa memelihara kita setiap hari. Kembali dari ayat tadi di Matius 6 ayat 26, mengajak kita memandang burung-burung di langit. Sepanjang hari, sepanjang kehidupan mereka tidak pernah menabur dan mereka tidak pernah menuai, namun mereka selalu dipelihara Tuhan. Mereka selalu dapat makan, mereka selalu dapat menjalani kehidupan mereka. Itu pun yang harus kita imani dalam kehidupan kita, bahwa pemeliharaan Allah dalam kehidupan kita itu begitu nyata setiap hari. Apa saja sih pemeliharaan dari Tuhan yang terus kita rasakan dalam kehidupan kita? Yang pertama, untuk kebutuhan fisik kita. Di sini Allah memberikan makanan, minuman bagi setiap kehidupan kita. Allah menyediakan, Allah mencukupkan setiap kebutuhan kita yang kita butuhkan, yang kita inginkan. Sebagai pengingat bahwa di setiap kehidupan kita, di setiap harinya, perlu untuk kita selalu bersandar kepada Tuhan. Perlu untuk kita selalu mengimani bahwa Tuhan akan terus menyertai kehidupan kita, Tuhan akan terus memelihara kita. Asalkan apa? Asalkan kita juga mengerti apa yang menjadi kewajiban kita. Meskipun kita mengimani bahwa Tuhan akan memelihara, kita harus tahu kewajiban kita. Kita harus tetap bekerja. Kita harus tetap melakukan apa yang menjadi bagian kita. Tuhan berkata, orang yang telah berdoa dan bekerja. Jadi selain kita mengimani, selain kita berdoa, meminta agar Tuhan, penyertaan Tuhan nyata dalam kehidupan kita, tetap kita harus melakukan bagian kita, tetap bekerja. Sehingga apa? Sehingga kita bisa merasakan, menerima berkat yang luar biasa melalui hasil dari pekerjaan kita. Dan kedua, Tuhan juga memelihara setiap kehidupan kita dengan Dia memberikan kebutuhan emosional dan spiritual kita. Penting bagi setiap kehidupan kita di setiap harinya bahwa kita memiliki kedamaian yang berasal dari Tuhan. Dengan cara apa? Dengan terus kita mencukupkan untuk Roh Kudus untuk selalu ada dalam kehidupan kita. Kita minta di setiap hari kita, sebelum kita memulai hari kita, seperti saat ini, di pagi hari ini, kita minta Roh Kudus untuk hadir dalam hidup kita,
Roh Kudus untuk hadir memenuhi kita, memberikan damai sejahtera dalam kehidupan kita. Di situ kita mengizinkan untuk penyertaan Tuhan terus ada dalam kehidupan kita. Untuk kita menjalani hari ini, biarkan penyertaan Tuhan untuk selalu ada. Untuk terus memberikan kita kekuatan, memberikan kita topangan, sehingga di setiap hari kita dijauhkan dari yang jahat. Di setiap hari kita dapat menjalankan setiap kehidupan kita, dan semua atas seizin dan perkenanan Tuhan. Dan poin berikutnya, di mana seputar pemeliharaan Allah yang dalam kehidupan kita, itu yang kedua adalah Allah peduli untuk setiap aspek kehidupan kita. Mari bersama-sama di Matius 10 ayat 29 hingga 31. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Di sini dalam Matius 10 ayat 29 hingga 31, Yesus berkata bahwa tidak satu burung pipit pun jatuh ke tanah di luar kehendak Bapa. Dan Allah mengetahui hal sekecil pun dalam kehidupan kita. Ingat, Tuhan pun mengetahui jika seutas rambut kita jatuh ke bawah tanah, Tuhan juga mengerti. Di sini Tuhan sangat peduli akan hal-hal spesifik dalam kehidupan kita. Allah kita adalah Allah yang spesifik. Allah kita adalah Allah yang mengerti hal sekecil pun dalam kehidupan kita, kebutuhan apapun ya dalam kehidupan kita. Dan di sini kita harus memahami jika Allah mengetahui hal-hal kecil pun dalam kehidupan kita, itu menjadikan kita untuk tidak ragu lagi, untuk selalu berkomunikasi dengan Tuhan. Katakan apa yang kita butuhkan, katakan apa yang kita inginkan, katakan apa yang saat ini terjadi dalam kehidupan kita, kesusahan kita, atau mungkin sukacita kita, katakan kepada Tuhan. Karena Tuhan memahami hal yang terkecil dalam kehidupan kita. Dia ingin agar kita terus dekat kepada Dia, sehingga Dia dapat menyatakan kebaikannya dalam kehidupan kita. Berikutnya, Dia juga mengerti penderitaan dan kesulitan kita. Seperti yang tadi saya katakan, apapun yang saat ini terjadi dalam kehidupanmu, saya tidak tahu apapun yang saat ini kau sedang hadapi. Jangan malu untuk datang kepada Tuhan. Jangan malu untuk sampaikan kepada Tuhan. Sampaikan pada Yesus. Sampaikan kepada Tuhan segala penderitaanmu, segala beban hidupmu. Maka Dia akan campur tangan. Dia akan campur tangan bekerja luar biasa untuk menyatakan kebaikannya, kuasanya dalam kehidupan kita. Dan yang berikutnya, Dia juga mengerti aspek kehidupan kita, yaitu di saat kita sedang berbahagia dan juga keberhasilan kita. Jadi ketika kita pun sedang berhasil, ketika pun kita sedang berbahagia, jangan pernah lupa sama Tuhan. Mengucap syukur atas setiap apapun yang sudah kita terima, untuk setiap keberhasilan demi keberhasilan, untuk setiap kesuksesan, sampaikan kepada Yesus. Mengucap syukur. Ucapkan syukur kepada Tuhan. Agar apa? Agar lebih lagi Tuhan tambahkan. Lebih lagi Tuhan tambahkan kebaikan Dia. Kebaikan Dia, kebaikan demi kebaikan, Dia akan terus tambahkan dalam kehidupan kita. Dan sehingga apa? Sehingga masa depan kita semuanya indah dalam tangan Tuhan. Sehingga masa depan yang lebih baik lagi Tuhan akan berikan dalam kehidupan kita. Di sini Allah yang menciptakan alam semesta ini peduli pada setiap aspek kehidupan kita. Ini menguatkan iman kita bahwa tidak ada yang terlalu kecil atau terlalu besar baginya. Jadi semuanya dapat Dia lakukan. Dan poin berikutnya di poin ketiga, mengenai pemeliharaan Allah dalam kehidupan manusia setiap harinya. Di sini mengajarkan kita agar kita terus mengandalkan Allah dan percaya dan bersandar terus kepada Tuhan. Jika kita ingin untuk Tuhan terus memelihara dalam kehidupan kita, mari bahwa hidup kita terus mengandalkan Allah, bahwa hidup kita terus percaya kepada Tuhan, dan bahwa hidup kita terus bersandar kepada Tuhan. Matius 6 ayat 33 berkata, tapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Cari Tuhan, cari firman Tuhan, cari perkenanan Tuhan. Sehingga apa? Sehingga Dia akan menyatakan apapun yang kita inginkan. Dia akan menambahkan apapun yang kita inginkan. Semuanya Tuhan akan limpahkan dalam kehidupan kita. Jadi di sini mengandalkan Allah berarti apa? Yang pertama, percaya pada pemeliharaannya. Kita mengakui bahwa Allah tahu apa yang terbaik dalam kehidupan kita. Mungkin seringkali kita meminta sesuatu kepada Tuhan, tapi Tuhan tidak mengabulkan apa yang kita inginkan. Tapi percaya Tuhan lebih mengerti dan Tuhan lebih tahu apa yang kita butuhkan. Dan yang berikutnya, kita terus mengandalkan melalui doa-doa kita. Andalkan terus Tuhan dengan terus berdoa, minta kepada Tuhan. Yang ketiga, hidup terus dalam iman. Hidup terus dengan iman yang kuat di dalam Tuhan. Hidup terus untuk tetap meyakini bahwa
Ada Tuhan yang akan selalu menyertai dan memelihara di dalam kehidupan kita. Bahkan ketika tidak ada jalan keluar pun, ketika kita melihat jalan tertutup dalam kehidupan kita, percaya ada Yesus yang sanggup membuka jalannya yang ajaib dalam kehidupan kita. Sebagai kesimpulan, renungan kita di pagi hari ini, mari saudara-saudari kasih Tuhan, terus ingat, terus renungkan bahwa pemeliharaan Tuhan, penyertaan Tuhan tidak akan pernah jauh dalam kehidupan kita. Akan selalu hadir. Meskipun seringkali kita melupakan Tuhan, tapi Tuhan tidak akan pernah melupakan kita. Jangan pernah malu untuk datang kepada Tuhan, tapi terus mari bawa hidup kita untuk terus berdekat, untuk terus bersandar kepada Tuhan. Tuhan mau untuk kita tetap dekat kepada Dia. Tuhan mau untuk kita tetap bersandar kepada Dia. Mari bersama-sama kita datang kepada Tuhan. Mari pejamkan matamu, bawa pujian ini kepada Tuhan. Haleluya. Tahu Bapa peliharaku, Dia baik, ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik bagiku. Terima kasih banyak Tuhan atas firman-Mu yang begitu luar biasa dalam kehidupan kami, Tuhan Yesus. Yang kembali kami dapat dengar di pagi hari ini. Kami tahu Tuhan Kau memelihara setiap kehidupan kami Bapa. Kami tahu Tuhan Kau peduli dalam setiap kehidupan kami Bapa. Ajar kami Bapa untuk setiap harinya kami sadar bahwa kehidupan kami semuanya karena anugerah-Mu Tuhan. Kami ada semuanya karena pemeliharaan-Mu Tuhan. Biarlah dalam kehidupan kami Tuhan terus kami dapat bersandar kepadamu. Biarlah dalam kehidupan kami Tuhan, untuk kami terus percaya bahwa hanya satu pribadi Tuhan yang dapat bekerja luar biasa, menyanggupi, menghidupi kehidupan kami Tuhan, memelihara kehidupan kami, yaitu Engkau Tuhan. Engkau Tuhan Allah yang sanggup menyediakan, Allah yang satu-satunya menjadi provider dalam kehidupan kami Bapa. Bila setiap kehidupan kami, setiap harinya kami dapat semakin hari, kami akan semakin kuat iman kami dalam kehidupan-Mu. Apapun masalah yang dapat kami hadapi, apapun pergumulan yang mungkin kami dapat terjadi dalam kehidupan kami, tapi kami percaya Bapa, pemeliharaan-Mu akan terus sempurna, menjaga, menopang, menguatkan setiap kehidupan kami Bapa. Terima kasih banyak Tuhan. Di saat ini Tuhan kami akan kembali menjalani kehidupan kami Bapa. Kami akan kembali menjalani rutinitas kami Bapa, baik dalam pekerjaan kami, dalam studi kami, dalam sekolah kami Bapa, dalam kuliah kami di hari ini. Kami meminta pertolongan-Mu untuk selalu ada dalam kehidupan kami Bapa. Bila kami dapat menjalani kehidupan kami Bapa, aktivitas kami dengan baik, tanpa kekurangan stop apapun, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih banyak Tuhan. Hamba tutup renungan kami di pagi hari ini. Haleluya. Amin. Demikian renungan yang saya sampaikan di pagi hari ini. Kiranya dapat memberkati kita semua. Dan selalu ingat bahwa yang punya surga selalu grace and love with you. Sampai jumpa.